Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. And in this video, saya akan bahas soal untuk tes formatif modul 6. Untuk tes formatif modul 5-nya akan saya skip, tidak akan saya bahas dikarenakan itu terkait dengan gambar grafik fungsi rasional, ya. Terus juga gambar grafik fungsinya itu jarang banget dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di modul 5 itu kan membahas terkait kita punya gambar, terus ditanyakan bagaimana sih fungsinya. Nah, tapi sebenarnya dalam aplikasi untuk matematika ekonomi, kita minimal harus tahu dulu fungsinya seperti apa, barulah nanti kita gambar. Ya, jadi untuk modul 5, I think itu nggak terlalu penting ya. Karena toh juga kalau untuk gambar ya, untuk gambar itu kalau udah gambar grafik yang cukup apa namanya, yang cukup spesifik, yang cukup rumit, yang selain pangkat satu ya linear, terus kuadrat, terus lingkaran, intinya grafik-grafik yang sudah persamaan-persamaan yang sudah kita pelajari, misalnya kayak persamaan garis lurus, fungsi kuadrat, terus fungsi pangkat 3, terus habis itu apa namanya, lingkaran ya, itu kan di materi SMA semua. Nah, itu yang masih possible untuk digambar atau dicari persamaannya. Tapi kalau udah bentuknya seperti persamaan rasional, of course itu sedikit sulit. Jadi kalau misalnya ada untuk fungsi-fungsi yang aneh tuh biasanya kita harus tahu dulu fungsinya seperti apa, barulah kita gambar ya. Atau kalau misalnya mau gambar secara di website tuh kalian bisa Google aja, namanya GeoGebra ya. GeoGebra ini adalah salah satu website. Nah, aplikasinya pun ada tersedia di Play Store ya. Kalian bisa download itu di Play Store. Jadi GeoGebra ini salah satu aplikasi untuk menggambar grafik. Tapi di GeoGebra ini kalian jangan gambar grafik atau nyari gambar grafik untuk trigonometri. Karena nilai X-nya itu nggak sesuai ya. Karena kalau di sumbu koordinat kan X-nya 1, 2 gitu. Sedangkan kalau untuk di apa namanya, untuk di fungsi trigonometri kan makainya berapa derajat ya. Jadi nggak sesuai. Oke, so langsung ke modul 6 untuk tes formatif 1. Di soal nomor 1 kita punya fungsi permintaan 2Q D berarti ya, demand ditambahkan dengan PD sama dengan 10 ya. Terus kemudian kita punya fungsi penawaran berarti PS kuadrat dikurangkan dengan 4QS itu sama dengan 4. Nah, yang ditanya adalah maka harga keseimbangan dan jumlah keseimbangannya berapa sih? Ah, ini sebenarnya nggak jauh dari materi di modul berapa gitu ya. Cuman bedanya adalah di sini fungsi penawarannya sama fungsi permintaannya sudah mulai dalam bentuk kurva ya, atau dalam persamaan kuadrat. Fungsi kuadrat ya lebih tepatnya. Nah, ya sudah. Untuk mencari titik keseimbangan itu karena di sini kira-kira yang paling gampang yang mana nih? Nah, karena berhubung ya, ini kalau misalnya karena berhubung ketika terjadi keseimbangan, ini kan bisa langsung kita bikin jadinya 2Q ditambah dengan P sama dengan 10, terus P kuadrat dikurang dengan 4Q sama dengan 4. Nah, dari dua persamaan ini yang paling gampang kita kerjakan dalam bentuk apa? Q kan. Ya udah, berarti ini 2Q sama dengan 10 kurang P. Jadinya berarti Q sama dengan 5 dikurangkan dengan setengah P. Ya, karena ini dibagi 2. Kalau ini berarti min 4Q sama dengan 4 dikurangkan dengan P kuadrat. Terus kita bagi dengan min 4. Sehingga jadinya adalah Q sama dengan 1/4 P kuadrat dikurangkan dengan 1. Nah, kalau udah gimana? Balik lagi ke dasarnya. QD sama dengan QS ya. Nah, QD sama dengan QS pakai yang ini. 5 dikurangkan dengan setengah P sama dengan 1/4 P kuadrat dikurang dengan 1. Sehingga ini kita kita kali 4 aja ya, biar penyebutnya hilang. Berarti jadinya 20 dikurangkan dengan 2P sama dengan P kuadrat dikurang dengan 4.
karena ini terkait dengan persamaan ada bentuk kuadratnya, berarti kita harus bikin sama dengan 0. Ya udah, berarti P kuadrat P kuadrat ditambah dengan 2P dikurang 4 dikurang dengan 20 sama dengan 0. Berarti P kuadrat ditambah dengan 2P dikurangkan dengan 24 sama dengan 0. Ya udah, kita faktorkan. Nah, disinilah alasan kenapa waktu pas di modul berapa tuh membahas terkait dengan fungsi kuadrat ya. Nah, oke, so ini tinggal kita cari berapa dikali berapa hasilnya adalah min 24 dan berapa ditambah berapa jawabannya adalah plus 2. Berapa aja tuh? Iya, min 4 plus 6 ya, min 4 plus 6 sama min 4 plus 6. Ya udah, berarti langsung kita masukkan aja, berarti P min 4 P plus 6, sehingga kita punya informasi bahwa P kurang 4 sama dengan 0, berarti P nya sama dengan 4, dan P plus 6 sama dengan 0, berarti P nya sama dengan min 6. Nah, sekarang of course kita punya dua nilai P. Akan tetapi tidak semua nilai P ini bisa dipakai. Karena apa? Tidak mungkin dong harganya minus, ya kan? Masa harganya ngutang? Nah, maka yang ini tidak usah kita pakai, alias kalau di matematika tuh biasanya pakai bahasanya TM, alias tidak memenuhi. So yang kita pakai untuk menghitung nilai Q-nya adalah yang ini ya. Jadi yang ini kita bisa pakai ketika P sama dengan 4. Ya udah, berarti ketika P sama dengan 4, maka untuk Q-nya ya 5 dikurangkan dengan setengah P, berarti Q sama dengan 5 dikurangkan dengan setengah kali 4, berarti Q sama dengan 5 dikurang 2, maka nilai Q-nya sama dengan 3. So, harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan terjadi ketika P sama dengan 4 serta Q-nya sama dengan 3. Maka nomor 1 jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Oke. So, kalau misalnya ini mau digambar, ya silakan digambar ya. Oke. Nah, untuk mungkin untuk gambar grafiknya ya, mungkin biar cepet aja, saya pakai bantuan aplikasi biar sekaligus tahu juga nama websitenya. Jadi untuk GeoGebra. Nah, untuk grafik ya, kalian nanti tinggal di Google cari aja gambar apa namanya, GeoGebra namanya. Nah, karena berhubung di sini pakainya sumbu X sama sumbu Y ya, kan karena juga kita tahu bahwa untuk sumbu X di di penawaran sama permintaan itu di sini adalah Q-nya alias kuantitas, sedangkan di sini adalah price-nya. Nah, berarti di sini nanti untuk P saya buat jadi X biar nggak bingung ya. Q-nya jadi Y. Nah, sekarang ini kita gambar dulu, berarti 2. Q-nya kan X ya, berarti 2X ditambah dengan Y sama dengan 10. Nah, nanti kalau mau gambar manualnya itu kalian harus pakai titik potong, tipot. Tipot sumbu X, X-nya 0, Y-nya 0, nanti X-nya ketemu berapa. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus satu lagi adalah berarti P kuadrat, berarti ini Y kuadrat dikurangkan dengan 4X sama dengan 4. Nah, kurang lebih, nah coba kita cek ya, apakah benar nilai P-nya atau di sumbu X ya, berarti di sumbu Y-nya itu berpotongan di 4 sama min 6. Coba kita perbesar aja. Nah, ternyata bener nih. Kan di sini mungkin saya zoom out aja ya. Nah, kan di sini nih ya. Nah, di sini nih kan ada 2 titik ya. Nah, ingat P itu di sumbu Y ya. Jadi ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya. Kalau kita lihat ternyata nilai P-nya berpotongan di min 6 sama 4. Sesuai dengan yang sudah kita hitung. 4 sama min 6. Nah, tapi karena berhubung P itu tidak mungkin negatif, so ya kita pakai yang positif, yaitu adalah P-nya 4. Dan kalau kita cek ketika P-nya 4,
nilai Q-nya alias nilai X-nya besarnya adalah 3 ya. Jadi titiknya adalah 3,4 alias ketika Q-nya 3 dan P-nya 4. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi untuk gambar grafiknya sebenarnya kalau emang ketika ini ujiannya bukan tatap muka atau bisa pakai aplikasi, itu lebih mudah. Nah, tapi kalau misalnya kita mau cari gambarnya ya, mungkin ini salah satu aja contohnya, jadi nggak saya ambil semuanya, karena kalau semuanya mungkin nanti takutnya kelamaan. Nah, kan berarti untuk yang ini nih, yang pertama. Berarti kalau garis lurus kan gampang ya, cuman tinggal titik potok sumbu X sama sumbu Y-nya aja. Jadi ketika Q-nya 0, nah ketika Q-nya 0, tinggal kalian hitung berdasarkan aljabar ya kan. Ketika Q-nya 0 kan ini dihapus. Berarti P-nya sebesar 10. Nah, berarti titiknya adalah 0,10. Terus ketika nilai P-nya 0, maka Q-nya besarnya 5. Jadi 2 kali 5 tambah 0 hasilnya 10. Jadinya berarti 5,0. Nah, nanti kita cek ya gambar yang tadi. Oke. Mungkin nggak ada masalah, ya udah biarin aja. Nanti di websitenya ada, di websitenya aja deh yang saya ganti ya. Nah, kalau ini ketika kita bikin ketika Q-nya 0, maka kan jadinya P kuadrat dikurang P kuadrat kurang 0 sama dengan 4. Berarti P kuadrat sama dengan 4, maka nilai P-nya ini bukan langsung P-nya 2, tapi P-nya adalah plus minus akar 4, yang artinya berarti P-nya adalah plus 2, atau P-nya bisa min 2. Nah, berarti di sini kita punya titik, yaitu adalah 0,2 dan min 2,0. Nah, terus yang kedua adalah ketika P-nya 0, nah berarti min 4Q sama dengan 4, berarti Q-nya sama dengan min 1. Ya udah, berarti di sini kita punya informasi bahwa min 1,0. Nah, kalau misalnya untuk fungsi kuadrat itu sebenarnya kan ada titik puncak. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, jadi gini ya. Kalau misalnya gambar fungsinya adalah X kuadrat, maka gambar grafiknya atau AX kuadrat itu bisa possible-nya gambarnya begini ataupun begini. Ya. Kalau ini A-nya untuk lebih besar daripada 0, kalau ini untuk A-nya lebih kecil 0. Akan tetapi kalau misalnya bentukannya yang fungsi kuadratnya di Y alias Y kuadrat, maka gambarnya tuh either kalau nggak gini, atau begini. Nah, kalau misalnya untuk yang terbuka ke kanan ya A-nya lebih besar 0. Kalau misalnya terbuka ke kiri berarti A-nya lebih kecil 0. Nah, karena berhubung untuk yang di X kuadrat itu rumusnya adalah XP A adalah min B per 2A. Nah, berarti kalau misalnya ketukar seperti ini, maka rumus untuk XP ini bisa kita gunakan YP di sini ya. Nah, seperti itu. Nanti barulah kita cari X-nya berapa. Ya sudah, berarti dari informasi di sini berarti kan kalau kita bikin persamaan, nah ini belum dalam bentuk ini ya. P kuadrat dikurang 4Q sama dengan 4, berarti 4Q sama dengan P kuadrat kurang 4, berarti Q-nya sama dengan 1/4 P dikurangkan dengan 1 ya. Ini sama-sama kita bagi dengan 4. Nah, kalau kayak gini berarti udah jelas banget gambarnya akan ke sana gitu ya. Nah, cuman kita kan nggak tahu nih ya, nilai si siapa nih puncaknya itu berapa. Ya udah, berarti untuk nilai P puncaknya, ya, PP adalah min B per 2A. Nah, di sini kita punya informasi bahwa A-nya ini 1/4, B-nya ini adalah koefisien P berarti 0, C-nya ini adalah min 1. Nah, min B per 2A berarti min 0 per 2A ya. 2A berarti 2 kali 1/4, maka P-nya nih 0. Nah, kita mau nyari P-nya, berarti kita masukin nih P
PP-nya ke persamaan ini. Jadi 1/4 kali 0 dikurang 0 kuadrat dikurang 1, hasilnya adalah min 1. Berarti kesimpulannya adalah titik puncak adalah min 1,0. Nah, sekarang mungkin langsung saya ini aja kali ya. Langsung saya kasih tahu aja dari berdasarkan gambar grafiknya, biar kita bisa compare bener nggak sih gambarnya. Nah, kita mulai dari, nah ini ketuker ya, sorry ya. Mungkin ini saya setting dulu. Ini yang warna biru, karena tadi saya nggak ngelihat warnanya dulu. Terus kalau yang ini warnanya saya ganti jadi warna hijau ya, biar sesuai sama gambarnya. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Nah, coba kita lihat dulu, katanya kan siapa nih, katanya si P nya itu 0,10 sama 5,0, bener nggak sih? Coba kita cek dulu. Nah, ini adalah titik 5,0 ya. Ini adalah titik 5,0, sedangkan untuk di sini ini adalah 0,10. Berarti benar dong. Nah, benar sekali nih gambarnya. Sesuai ya dengan hasil perhitungan kita dengan gambar yang ada di sini. Ini titiknya adalah 5,0 dan 0,10. Kemudian ketika kita gambar yang hijau, ternyata ada beberapa titik potong. Ada 0,2, min 2,0 ya. Sorry. Itu 0, min 2 ya. Sorry. Nah, ini adalah 0,2. Terus kemudian ini 0, min 2. Terus ini adalah min 1,0, yang dimana min 1,0 ini adalah sekaligus titik puncak. Sehingga kalau misalnya kita mau skenariokan gambar sketsa aja ya. Jadi ini nanti kalian bisa cek ulang lagi di aplikasinya langsung. Kalian bisa zoom sepuasnya. Jadi sorry. Ini saya hapus dulu ya. Ini bukan min 2,0 melainkan 0, min 2. Maka kalau saya skenariokan atau saya bikin sketsanya, ini adalah ketika ini 5, ini 10. Nah, terus kemudian terus begini. Set. Cuman nggak tahu nih nanti ini berpotongan di mana. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menyelesaikan dengan cara grafik, of course nggak bisa ya. Kalau kita mau menyelesaikan dengan cara grafik, mau nggak mau gambarnya harus bagus. Makanya kalau mengerjakan persamaan atau pertidaksamaan itu, kalau misalnya kita ngerjain pakai grafik dan emang gambar grafiknya nggak bagus, jangan berharap bisa kita selesaikan ya. Ini adalah min 1,0 ya. Nah, ini adalah 0,2. Terus ini adalah 0, min 2. Terus abis itu kalau yang di titik yang 2 ini yang biru, ini adalah 0,10 dan ini adalah 5,0. Udah, gambar sketsanya kurang lebih seperti ini. Sama kan dengan yang di gambar GeoGebra. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, berarti minimal udah tahu lah ya cara bagaimana membuat fungsi kuadrat kurang lebih seperti apa. Biasanya minimal butuh 3 seperti ini. Titik potongnya ada 2 ya, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sama titik puncak ya. Karena kadang tuh belum tentu titik potong itu jadi titik puncak. Ya, misalnya kalau gambarnya begini, ini kan juga jadi titik puncak kan. Titik puncak itu ada di sini ya. Untuk materi ini sebenarnya kalian bisa review terkait dengan materi fungsi kuadrat ya. Kalian bisa cek playlist ya terkait dengan fungsi kuadrat, kalau nggak salah terkait dengan materi SMP. Itu nanti saya taruh aja, ada kok di playlist, bisa kalian cek terkait dengan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat ya. Oke, jadi nomor satunya saya hapus saja. Nah, langsung nomor 2. Nah, oke. Nah, nanti untuk kalau misalnya untuk yang di soal nomor 2 ini atau nomor seterusnya, kalau emang kita mau gambar grafik, mungkin langsung pakai GeoGebra aja ya.
Tapi kalau manualnya kurang lebih seperti tadi ya. Kalau misalnya ada fungsi kuadrat ya fungsi kuadrat, kalau emang enggak ya enggak. Oke, nomor 2 kita punya informasi bahwa kita punya QD atau quantity of demand-nya adalah 64 dikurangkan dengan 8P dikurangkan dengan 2PD kuadrat. Nah, berarti ini persamaan fungsi kuadrat yang dimana dalam bentuk X sama dengan bla 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 Y kuadrat. Terus untuk QS-nya kita punya informasi bahwa 10P ditambahkan dengan 5PS kuadrat. Ya sudah, ditanya keseimbangan pasar, ya udah, berarti karena berhubung udah dalam bentuk Q ya kita pakai yang paling gampang, QD sama dengan QS. Berarti min 2P kuadrat dikurang 8P ditambah dengan 64 sama dengan 5P kuadrat ditambah dengan 10P. Berarti min 2P kuadrat kurang 5P kuadrat kurang 8P dikurang 10P ditambah 64 sama dengan 0. Berarti min 7P kuadrat. Nah, min 7P kuadrat dikurang 18P ditambah dengan 64 sama dengan 0. Nah, ini dikalikan dengan dikalikan dengan min 1, jadinya biar 7P kuadrat ditambah dengan 18P dikurang dengan 64 sama dengan 0. Nah, untuk mencari ini kira-kira berapa P-nya, boleh pakai yang namanya rumus ABC kalau kesulitan. Kalau emang bisa pakai pemfaktoran ya difaktorkan aja. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari pilihan gandanya sih harusnya ini ada angkanya bagus. Berarti kalau kita kerjakan dengan pemfaktoran ini ada faktornya. Tapi gimana? Angka depannya 7 nih. Ya udah, kalau angka depannya 7 kan harus kita kali dulu ya. Min 64 kali 7 atau 64 kali 7-nya aja deh. Min 448. Nah, terus lalu cari berapa dikali berapa hasilnya min 448, terus berapa tambah berapa hasilnya adalah plus 18 ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari persamaannya ini kayaknya nggak mungkin deh. Masa dikali kalau ditambah hasilnya 18 itu paling mentok kalau kita bikin jadinya 9 sama 9 itu pun hasilnya 81 kalau dikali. Karena kalau misalnya 8 kali 10 kan 80. So, kemungkinan besar ini mau nggak mau kita harus pakai rumus ABC. Nah, berarti kemungkinan besar nih angka yang P yang di situ tuh angkanya kemungkinan besar hasil pembulatan ya. Karena angkanya nggak bagus nih pas kita faktorkan. Ya udah, rumusnya kan min B plus minus akar kuadrat B kuadrat kurang 4AC per 2A. Di sini kita punya A-nya 7. Tapi di sini jangan pakai X lagi ya. Tapi kita pakainya P ataupun Q boleh. Tinggal variabelnya apa yang mau dicari. Nah, B-nya 18 dan C-nya adalah min 64. Sehingga jadinya P1,2 sama dengan min 18 plus minus akar kuadrat dari 18 kuadrat dikurang 4 kali 7 kali min 64 per 2 kali dengan 7. Nah, P1,2 alias P1 sama P2 ini saya langsung hitung aja ya. Kalau untuk akar 18 kuadrat dikurang dengan 28 dikalikan dengan min 64. Berarti jawabannya adalah 46. Nah, 46 per 14. Oke. Ini per 14. Sorry. Ini kan kalau plus 18 berarti boleh dong ya kalau kita bikinnya plus 30 min 12. Iya benar boleh. Karena kan bisa sama-sama bisa ini kan bisa positif bisa negatif kan. Oke, berarti kemungkinan besar ini angkanya masih lebih gede lagi. So mungkin lebih enaknya pakai langsung ini aja ya. Berarti di sini kita punya untuk P1-nya adalah min 18 tambah 46 per 14. Nah, untuk P2-nya adalah min 18 kurang 46 per 14. Coba kita cek dulu. Apakah emang angkanya bagus, ya kan? 46 kurang 18 dibagikan dengan 14, jawabannya adalah 2. Nah, terus untuk yang satu lagi berarti
versi minusnya adalah minus 4,6. Nah, 4,67. 4,6 ya, atau 4,57. Nah, berarti yang kita ini tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi. Yang kita pakai hanyalah yang di atas ya, yang P sama dengan 2. Coba kita cek dulu. Kalau emang dikali 2, berapa dikali 2? Wait. Kalau misalnya ini kemungkinan ini berarti ada min 2 nih. Tapi angkanya kegedean. Berarti ini ada yang salah ngitung, palingan kemungkinan besar di sini ya. Oke, jadi ini biarkan aja. Jadi ketemu P-nya 2. Berarti kemungkinan besar di sini nih ada sesuatu yang kurang pas ya ketika menghitung, makanya nyarinya susah. Makanya ketika kalau udah tahu, ini ribet nih nyari faktornya, kalian bisa langsung pakai rumus ABC ya. Oke. So, untuk kalau misalnya P-nya sama dengan 2, maka untuk nilai Q-nya ya tinggal kita masukin 10P tambah 5P kuadrat. Jadinya berarti Q-nya sama dengan 10 kali 2 tambah 5 kali 2 kuadrat. Berarti Q-nya adalah 20 ditambahkan dengan 20, maka Q-nya adalah 40. So, berarti langsunglah kita masukkan saja untuk P jawabannya. Maka nomor 2 adalah yang C. Nah, sekarang kita langsung gambar aja ya. Di gambar ini GeoGebra-nya. Nah, cuman untuk yang ini mungkin saya ilangin aja kayak gitu daripada saya hapus. Berarti X sama dengan 64 kurang 8 Y dikurangkan dengan 2Y kuadrat. Nah, terus kemudian untuk fungsi penawarannya adalah 10 X sama dengan 10Y ditambah dengan 5Y kuadrat. Nah, coba kita cek dulu gambarnya gimana sih. Wah, ini terlalu gede banget. Oh, ternyata berpotongannya di sini nih. Make sense ya. Ini sedikit make sense ya kalau gambarnya ya. Wait. Untuk 64 kurang Y kuadrat, ya bener ya. Kalau misalnya kita cek, ternyata ketika P-nya 2, maka Q-nya atau di sumbu X-nya itu cukup besar di 40. Makanya ini kalau kita gambar manual, waduh makin gila lagi ya. Jadi intinya kalau misalnya mau nyari titik potong, kalau berdasarkan gambar harus gambar dengan teliti. Nah, ternyata udah setidaknya minimal kalian udah tahu lah gambar grafiknya kurang lebih seperti apa ya, kurang lebih seperti ini nih ya. Oke, so kita langsung lanjut aja ya ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 2 nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Oke, untuk nomor 3 diketahui fungsi penawaran ya. Berarti PD kali QD ditambah dengan 12 PD ditambah dengan 6 QD dikurangkan dengan 97. Waduh, lah ini sama dengannya kemana? Sama dengan 97 kah atau sama dengan 0? Ini nggak beres ya. Nomor 3 ini informasinya nggak jelas karena nggak ada kata sama dengannya. Jadi saya agak sedikit ragu untuk mengerjakan yang di bagian sini. Cuman yang pasti kalau misalnya kita emang ini mungkin sama dengan 97 ya, atau mungkin sama dengan 0 ya, karena coba saya cek dulu, saya otak-atik dulu. Oke, so ini sama dengan 0 ya. Sama dengan 0-nya ketinggalan. Terus kemudian untuk PS dikurangkan dengan QS itu sama dengan 6. Nah, kira-kira nih ngerjainnya gimana sih? Nah, karena berhubung ya kita nggak bisa bikin ini jadi Q sama dengan atau P sama dengan. Kenapa? Di bagian sini nih ada yang ada variabel yang jadi satu. Nah, kecuali kalau terpisah di sini sendiri nggak apa-apa. Tapi karena berhubung ini jadi satu, maka kita nggak bisa bikin pakai Q sama dengan Q atau P sama dengan P. Maka mau nggak mau
kita pakai gunakan substitusi ya. Karena kalau misalnya untuk kalau di sebelumnya kan kalau misalnya yang bisa langsung kan itu substitusi biasa. Kalau ini substitusinya kita harus merubah. Oke. Nah, misalnya apa nih yang dirubah? Nih, persamaan duanya. Yang gampang apa tuh? Nah, ini kita bisa rubah langsung P dikurang Q sama dengan 6, maka P-nya sama dengan Q ditambahkan dengan 6. Kalau udah, masukin nanti ke sini, ya. Nah, kalau udah dimasukin, berarti P, kan P dikali dengan Q tambah 12P ditambah dengan 6Q dikurang dengan 97 sama dengan 0. Berarti Q tambah 6 dikalikan dengan Q tambah 12 kali Q tambah 6 ditambah dengan 6Q dikurangkan dengan 97 sama dengan 0. Sehingga jadinya ini berarti Q kuadrat tambah 6Q ya, tinggal dikali aja. Ini 12Q tambah 72 ditambah 6Q dikurangkan dengan 97 sama dengan 0. Berarti ini jadinya adalah Q kuadrat ditambah dengan 24Q dikurangkan dengan 97 sama dengan 0. Sorry. 9 itu min 97 tambah 72 ya. Jadinya 97 kurang 72 adalah 25, jadinya min 25 sama dengan 0. Langsunglah ini bisa kita faktorkan. Tinggal cari berapa kali berapa hasilnya min 25 dan berapa ditambah berapa hasilnya adalah plus 24. Berarti berapa tuh? Nggak, gampang. Ada berapa? Plus 25 sama min 1 ya. Plus 25 sama min 1. Oke. Karena kalau misalnya dihitung kan min 1 tambah 25 itu 24 dan min 1 kali 25 itu adalah min 25. Ya udah, berarti ini Q min 1 Q tambah 25, maka Q kurang 1 sama dengan 0, berarti Q-nya sama dengan 1, dan Q plus 25 sama dengan 0, berarti Q-nya sama dengan min 25. Dan ingat, yang bisa kita pakai ini tidak memenuhi ya. Nah, jadi yang kita pakai hanyalah yang di sebelah kiri yang Q sama dengan 1. Ya udah, barulah tinggal kita masukkan, kita punya P sama dengan Q tambah 6, berarti P sama dengan 1 tambah 6, maka P-nya sama dengan 7. Sehingga nomor 3 kita ketemu jawabannya adalah yang C ya. Tadi saya cek dulu terkait dengan ini kalau digambar ya, fungsinya kalau saya kasih sama dengan 0 tuh bisa nggak sih? Nah, ternyata gambar grafiknya kurang lebih seperti ini ya. Nih, gambar yang XY-nya yang PQ gitu ya. Gambarnya tuh kurang lebih seperti ini. Dia emang bentuknya hiperbola ya. Modelnya sebenarnya persamaan rasional. Nah, makanya ketika kita bikin begini ini kan agak ribet nih ya. Karena ketika harusnya X-nya 0 atau Y-nya berapa, terus belum lagi kita harus bikin asimtot tegak atau asimtot datarnya ya, yang kayak gitulah intinya. Oke, jadi kurang lebih yang P kurang Q sama dengan 6 ini yang hijau. Terus yang PQ tambah 12 P tambah 6Q kurang 97 sama dengan 0. Ini adalah gambar garis yang abu-abu. Dan ternyata emang terbukti ya berpotongan di 2 titik. Dan ternyata kan kita mau ambil yang positif, yaitu adalah yang di sini ya. Di sini adalah ketika ketika Q-nya sama dengan 1 ya. Nih, ketika Q-nya sama dengan 1 dan P-nya sama dengan 7 ya, sudah sesuai. Oke, jadi kurang lebih gambarnya emang sedikit aneh kalau kita gambar. Nah, makanya dari itu di modul kelima itu saya skip materinya. Di modul 5 atau modul 4 ya yang terkait dengan gambar grafik ya. Oke, so itu untuk nomor 3 ya. Jadi ralat soal ini jadinya adalah PQ ditambah dengan 12P tambah 6Q dikurang dengan 97 sama dengan 0. Oke, so kita hapus dan kita akan lanjut ke soal nomor 4. Oke, nomor 4 kita punya 2Q kuadrat 2QD. Ini cuman untuk menandakan ini fungsi permintaan gitu aja ya. PD sama dengan 9. Terus kita juga punya QS kuadrat tambah 5QS dikurang dengan P sama dengan min 1.
Ya sudah, berarti nah ini min PS ya, karena emang price daripada si penawaran. Nah ya udah, berarti kira-kira nih yang paling gampang ya, mau nggak mau kita harus rubah dalam bentuk P sama dengan ya. Tinggal enak yang mana nih, mau dirubah yang mana. Nah yang gampang yang atas, bebas sebenarnya ya. Nah tinggal cari nih yang lebih gampang yang mana yang dirubah. Ya sudah, ini saya mau rubah menjadi yang namanya PD sama dengan 9 dikurang dengan 2Qd kuadrat. Nah kalau udah tinggal kita lanjutkan, berarti kita input nih ini ke sini. Berarti Q kuadrat tambah 5Q dikurang dengan P sama dengan min 1. Jadinya Q kuadrat tambah 5Q dikurang dengan yang namanya 9 dikurang dengan 2Q kuadrat sama dengan min 1. Sehingga berarti jadinya Q kuadrat tambah 5Q dikurang 9 tambah 2Q kuadrat sama dengan min 1 atau ditambah 1 sama dengan 0. Berarti jadinya adalah 3Q kuadrat tambah 5Q dikurang dengan 8 sama dengan 0. Ya udah, ini lagi-lagi kalau mau difaktorin boleh, kalau mau pakai begini. Tinggal cari berapa kali berapa yang berapa kali berapa hasilnya min 24, dan kalau ditambahin hasilnya adalah plus 5. Ada nggak? Ada. Berapa tuh? Nah, plus 8 min 3 ya. Min 3 sama plus 8. Oke, ya sudah. Berarti ini min 3 sama plus 8. Dan jadinya sepertiga kali 3Q dikalikan dengan 3Q. Ya, jadi karena berhubung udah dikali 3, makanya di sini jangan lupa dibagi 3. Terus di sini masih pakai 3 semua. Nah, tinggal kita masukin min 3 sama plus 8 sama dengan 0. Sehingga jadinya berarti kita punya dua nih jawaban. 3Q kurang 3 sama dengan 0. Berarti 3Q sama dengan 3, maka Q-nya sama dengan 1. Terus 3Q ditambah 8 sama dengan 0. Berarti 3Q sama dengan min 8. Dan Q-nya adalah min 8 per 3. Ya sudah, berarti ini sudah jelas sekali tidak memenuhi. Dan ini hanya ini aja Q yang bisa dipakai. Nah kalau udah, langsung masukin. Berarti P-nya sama dengan 9 dikurang dengan 2Q kuadrat. Berarti P-nya sama dengan 9 dikurang dengan 2 kali 1 kuadrat. Berarti P-nya adalah 9 kurang 2, maka nilai P-nya adalah 7. Berarti terjadi keseimbangan ketika P-nya sama dengan 7 dan Q-nya sama dengan 1. Maka nomor 4 jawabannya adalah yang B. Ya. Nah, kalau untuk nomor 4 ini kalau kita gambar ya. Nah, di GeoGebra kurang lebih seperti ini ya. Untuk yang ini kan yang biru adalah 2Q kuadrat tambah P sama dengan 9 ya, sesuai. Terus yang merah itu persamaannya adalah Q kuadrat alias X kuadrat tambah 5X dikurangkan dengan Y sama dengan min 1. Sehingga kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan ternyata emang bener ya, berpotongan ada di dua titik, yaitu di sini sama di sini. Dan kita akan fokus ke sini saja. Nah kalau kita lihat nih, ternyata Q-nya sudah jelas sekali 1. Dan kemudian P-nya sama dengan 7 ya. Ternyata gambar yang ada di gambar sama yang kita hitung secara aljabarnya, jawabannya sama. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk nomor 4-nya ya. Oke. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 5 terlebih dahulu ya. Diketahui bahwa ada gambar grafik, yaitu adalah fungsi penerimaan atau TR ini adalah singkatan dari total revenue ya. Total revenue atau berarti bisa kita katakan total pendapatan atau total penerimaan. Nah, penerimaan karena atau total pendapatan lah ya, total pendapatan. Dan kita tahu bahwa kalau misalnya ada Q, gampangnya apa? Kalau misalnya saya punya fungsi permintaan atau yang diminta adalah segini, terus saya langsung bikin segini,
maka yang nanti akan saya terima sejumlah harga per unitnya dikalikan dengan kuantitas yang saya berikan kan. Sehingga untuk formula daripada TR itu ya, TR itu adalah P dikalikan dengan Q ya. Nah, jadi untuk price-nya ini ada sendiri ya, Q-nya juga ada sendiri. Nah, masalahnya adalah mana yang mau kita pakai. Nah, karena kalau kita lihat ternyata bentuk TR ini terhadap Q. Berarti logikanya maka P-nya ini haruslah kita rubah atau mungkin nanti kurang lebih bentuknya seperti ini. Uh, saya geser di sini aja ya. TR sama dengan bla 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 Q terus dikalikan dengan Q sehingga membentuk fungsi kuadrat di Q ini sendiri. Nah, tapi permasalahannya adalah bagaimana cara membuat fungsi kuadrat, ya kan? Nah, untuk membuat fungsi kuadrat itu di sini kan ada 3 titik ya. Yang pertama adalah ini 5/2,0, terus ini adalah 0,0, terus kemudian ini titiknya adalah 1,25 berarti 5/4, berarti ini per 8 ya. Nah, bla 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 per 8 atau 3,125 deh. Nah, ya sudah. Karena ada 3 titik, karena kita tahu bahwa fungsi kuadrat, ya berarti ini TR-nya ini kan adalah AQ kuadrat tambah BQ ditambahkan dengan C. Sehingga kita mau cari ABC-nya ini berapa. Nah, dari titik yang pertama, titik 0,0, berarti ketika Q-nya 0, total revenue-nya 0. Kurang lebih seperti itu. Berarti 0 sama dengan A kali 0 kuadrat tambah B kali 0 ditambahkan C. Berarti 0 sama dengan C. Berarti kita udah ketemu bahwa nilai C ini adalah 0. Berarti benar-benar pure total revenue-nya benar-benar bergantung sama Q-nya. Nah, kemudian 5/2,0 dulu ya. Berarti 0 sama dengan A kali 2,5 kuadrat tambah B dikalikan dengan 2,5 ditambah dengan 0. Sehingga berarti 0 sama dengan 2,5 kuadrat itu 6,25 ya setahu saya. Coba. Ya, 6,25. 6,25A ditambah dengan 2,5B sama dengan 0. Nah, kemudian untuk si siapa? Titik yang satunya lagi adalah 5/4 alias 1,25, dan kalau kita masukin nanti hasilnya adalah 3,125. Jadinya 3,125 sama dengan A dikali dengan 1,25 kuadrat ditambahkan dengan B dikalikan dengan 1,25. Maka ini jadinya 3,125 sama dengan 1,25 kuadrat itu adalah 1,5625 ya. 1,5625A tambah 1,25B. Ya udah, ini ada 2 persamaan. Nah, tinggal kita tinggal kita eliminasi dan substitusi saja. Berarti 6,25A tambah 2,5B sama dengan 0, dan kemudian 1,5625A tambah 1,25B sama dengan 3,125. Ya udah, ini atasnya kali 1, bawahnya kali 2 ya. Sehingga 6,25A sama ditambah dengan 2,5B sama dengan 0, berarti 1,5625 ya. Dikalikan dengan 2 itu jawabannya adalah 3,125. 3,125A ditambah dengan 2,5B sama dengan 6,25. Berarti ini kalau dikurang habis dong ya 2,5B-nya. Berarti ini 3,125A sama dengan min 6,25. Berarti A-nya adalah min 6,25 per 3,125. Berarti A-nya berapa tuh kalau dihitung? 6,25 dibagikan dengan 3,125. Jawabannya adalah 2. Berarti ini A-nya min 2 nih. Nah, kalau udah ketemu A-nya min 2, kira-kira B-nya berapa? Ya sudah,
tinggal dimasukin aja ke salah satu persamaan. Yang enak yang mana? Mungkin yang lebih enak yang pakai yang nomor 1 aja ya. Berarti 0 sama dengan 6,25 dikalikan dengan min 2 ditambah dengan 2,5B. Berarti 0 sama dengan min 12,5 sama ditambah dengan 2,5B. Berarti 12,5 sama dengan 2,5B. Maka 2B-nya adalah 12,5 dibagi dengan 2,5. Maka nilai B-nya adalah harusnya 5 sih. Ya, 12,5 dibagi dengan 2,5 adalah 5 ya. Nah, kalau udah ketemu berarti bisa kita simpulkan bahwa total revenue-nya atau persamaan dari total revenue-nya adalah min 2Q kuadrat ditambahkan dengan 5Q. Nah, ternyata emang bener nih kurvanya terbuka ke bawah karena nilai A-nya lebih kecil daripada 0 ya. Ya sudah, kalau udah tinggal kita masukin ke sini. Berarti kan yang diminta adalah si P-nya ya sebenarnya ya. Nanti P-nya itu dalam bentuk apa, nanti barulah kita kerjakan. Ya sudah, berarti TR-nya adalah min 2Q kuadrat ditambah dengan 5Q. Oke, mungkin ini akan saya hapus saja ya untuk perhitungannya. Berarti min 2Q kuadrat sama dengan P dikalikan dengan Q. Nah, berarti ini sama-sama kita bagi dengan Q. Berarti jadinya min 2Q ditambahkan dengan 5 itu sama dengan P. Berarti bisa kita simpulkan bahwa P sama dengan min 2Q ditambahkan dengan 5. Tapi nggak ada bentuknya. Yang ada P sama Q-nya harus sama-sama di kiri. Jadinya P tambah 2Q sama dengan 5. Maka jawabannya sudah terbukti untuk nomor 5 adalah yang B. Ya, kurang lebih seperti itu cara ngerjainnya. Nah, jadi sebenarnya untuk ngerjakan matematika ekonomi itu benar-benar pure, benar-benar butuh matematika dasar ya. Oke, so kita lanjut ke soal terakhir untuk tes formatif satunya. Oke, so untuk nomor 6 pilihannya nggak saya includekan karena mungkin cukup besar, tapi I think cukup ya. Coba nanti saya atur dulu. Oke, untuk A sama B-nya seperti ini. Oke, untuk C-nya sama D-nya kurang lebih seperti ini. Nah, oke, so di sini kita punya informasi bahwa kita punya fungsi permintaan atau Q-nya sama dengan 2P tambah sama dengan 10. Maka grafik fungsi total penerimaannya atau total revenue-nya bagaimana? Ya udah, gampang. Ini tinggal TR sama dengan P kali Q. Nah, berarti yang kita butuhkan adalah ini kita harus rubah dalam bentuk P sama dengan. Berarti Q atau 2P sama dengan 10 dikurang Q, sama-sama bagi 2, maka P-nya adalah 5 dikurangkan dengan setengah Q. Nah, ya sudah, berarti kita harus cari dulu. Persamaan total revenue-nya adalah 5 dikurang dengan setengah Q dikalikan dengan Q, maka total revenue-nya adalah 5Q dikurangkan dengan setengah Q kuadrat. Nah, kalau udah, kita gunakan yang pertama, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y ya, kurang lebih seperti itu. Berarti ketika Q-nya 0, berarti TR sama dengan 5 kali 0 dikurang dengan setengah kali 0, berarti 0 kuadrat ya. Berarti TR-nya 0. Berarti di sini kita punya titik 0,0. Kemudian yang kedua adalah ketika TR-nya sama dengan 0, maka jadinya 0 sama dengan 5Q kuadrat kurang setengah 5Q dikurang dengan setengah Q kuadrat, kita kali dengan 2. Jadinya berarti 0 sama dengan 10Q dikurangkan dengan Q kuadrat. Nah, yang ini sebelah kanannya bisa kita faktorkan, Q-nya kita keluarin jadinya 10 kurang Q. Berarti di sini ada dua kemungkinan. Q yang pertama sama dengan 0 atau 10 kurang Q sama dengan 0, berarti Q-nya jelas 10. Ya sudah, berarti di sini ada dua titik. 0,0 sama 10,0 ya. Nah, tapi kalau kita gambar grafik 10,0 sama 0,0 itu kurang. Makanya kita butuh yang namanya titik puncak.
Berarti yang ketiga ini kita nyari KP-nya dulu. Berarti jadinya min B per 2A. Berarti KP-nya sama dengan min 5 per 2 dikalikan dengan min setengah. Maka jawabannya adalah 5. Kemudian untuk TRP-nya alias TR puncaknya berarti 5 kali 5 dikurangkan dengan setengah kali 5 kuadrat. Berarti TRP-nya adalah 25 dikurangkan dengan 12,5, maka TRP-nya adalah 12,5. Berarti titik puncaknya adalah 5,12,5. Mana titik-titik yang termasuk? Ya, jawabannya adalah yang A. Ya, ini kalau misalnya saya kasih ini titik, ini ada di sini 0,0, di sini ada 10,0, di sini ada 5,25 per 2 atau 12,5 ya. Oke, so kita lanjut langsung saja ke tes formatif kedua ya. Jadi untuk di nomor 6 ini atau di nomor 5 itu terkait dengan menggambar atau mencari fungsi total revenue ya, terkait yang dimana rumus secara logiknya adalah tinggal kita kalikan antara price per produknya atau price per unit dikalikan dengan jumlah kuantitas yang dijual atau yang diminta ya, kurang lebih seperti itu. Oke, so kita lanjut ke soal tes formatif kedua.